sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Agung Rizaldo. Dan saya Teresia Magdalena. Kami hadir untuk menyajikan berita pemasyarakatan terbaru minggu ini dari seluruh wilayah Indonesia. Dan inilah apa kabar pemasyarakatan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melakukan kunjungan perdananya ke Lapas Narkotika Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kunjungannya tersebut untuk meninjau langsung kondisi warga binaan dan program pembinaan yang dilaksanakan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengunjungi Lapas Narkotika Kelas 2A Jakarta pada Selasa 29 Oktober lalu. Kunjungan perdananya ini untuk meninjau pelaksanaan program pembinaan di sana, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Menteri IMIPAS melihat langsung kondisi blok hunian, memastikan kualitas pelayanan dasar bagi warga binaan seperti pelayanan makanan dan minum yang diolah di dapur lapas, serta memantau balai latihan kerja hingga sarana asimilasi edukasi Cah Angon. Balai Latihan Kerja Lapas Narkotika Jakarta memberikan berbagai pelatihan keterampilan seperti perkayuan, bakery, handicraft, menjahit, hingga barbershop. Sementara sarana asimilasi dan edukasi Cah Angon menyediakan sarana budidaya lele dan nila, peternakan ayam kampung dan ayam petelur, dan budidaya manggot sebagai pakan ternak. Kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat membekali warga binaan dengan kemampuan praktis yang dapat digunakan sebagai mata pencaharian ketika mereka bebas nanti, sekaligus mendukung program ketahanan pangan melalui pemberdayaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM sesuai arahan Presiden. Saya bersama Pak KBNN dengan Pak Dir Narkoba Mabes Polri mewakili Pak Kabar Eskrim mencoba untuk mencari solusi tentang over kapasitas yang ada di lapas-lapas di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah di Lapas Cipinang. Dukung Bapak Presiden untuk mewujudkan ketahanan pangan di tempat kita bertugas. Jadi dimanapun kita bertugas harus memiliki kontribusi untuk membangun ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas Bapak Presiden selain ketahanan energi, ketahanan air yang menjadi konsen beliau untuk menjaga kedaulatan negara kita. Berita selanjutnya, baru-baru ini Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim melakukan kunjungan perdananya ke beberapa lapas di daerah Tangerang dan Jakarta. Pada kunjungan tersebut, Silmi memastikan kondisi warga binaan dan efektivitas program pembinaan yang berjalan. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim melakukan kunjungan perdana ke beberapa unit pelaksana teknis pemasyarakatan di daerah Tangerang dan Jakarta pada Kamis 31 Oktober 2024. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi dan masukan demi meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan. UPT pertama yang disambangi adalah Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang. Di sana, ia meninjau beberapa program pembinaan diantaranya Balai Baca atau Perpustakaan, Balai Karya atau Hasil Produksi, Balai Seni, yaitu musik band, dan Balai Kongko dengan keterampilan barista. Wamen IMIPAS juga melihat berbagai program pembinaan kemandirian dan kepribadian seperti batik ekoprint, pembuatan sabun, bordir, lukis, dan kerajinan tangan. Tak lupa, ia juga meninjau proses pembelajaran pendidikan tinggi warga binaan program kampus kehidupan Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang. Selanjutnya, Wamen IMIPAS mengunjungi Lapas Perempuan Tangerang dan ia berbincang dengan warga binaan yang merupakan warga negara asing asal Kenya, Nigeria, Australia, Mozambik, dan Afrika Selatan. Ia juga memastikan layanan makanan dapat memenuhi kebutuhan pangan seluruh warga binaan tanpa terkecuali, serta meninjau program pembinaan batik, salon, kerajinan tangan, dan bakery. Setelah itu, Wamen IMIPAS mendatangi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang dan memastikan hak pendidikan anak binaan tidak terputus selama menjalani pidana. Ia berharap SMK Istimewa LPKA Tangerang dapat meningkatkan kemampuan diri dan guru-guru yang mengajar di sana. Usai mengunjungi 3 unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Tangerang, Wamen IMIPAS bertolak ke Jakarta dan mendatangi Lapas Salemba guna memastikan seluruh fasilitas dan sarana di sana terawat sehingga dapat menunjang pelayanan kepada warga binaan. Wamen IMIPAS juga sempat berbincang dengan warga binaan asal Prancis dan memastikan hak kesehatannya dapat terpenuhi dengan baik. Berbagai upaya terus dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk pengelolaan dan keterbukaan informasi publik.
Melalui kelompok kerja hubungan masyarakat, Dirjen Pas baru-baru ini melaksanakan asistensi kehumasan di wilayah Sulawesi Selatan. Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan gelar asistensi kehumasan bagi pengelola kehumasan di UPT Pemasyarakatan Wilayah Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lapas Kelas 1 Makassar tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Agung Aribawa. Para peserta dibekali materi tentang editorial plan, pengelolaan media sosial, monitoring berita, dan penulisan rilis. Para peserta juga berdiskusi terkait kegiatan kehumasan di wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja kehumasan khususnya di UPT Pemasyarakatan Wilayah Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkan citra positif pemasyarakatan. Karena kami jarang-jarang mendapatkan terkait dengan pelatihan kehumasan bagi teman-teman pemangku kehumasan yang ada di lapas, rutan maupun LPKA. Yang dari langsung narasumber dari teman-teman dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tujuannya sangat baik sekali. Yang pertama pastinya adalah memberikan sinkronisasi terkait dengan teknis pelaksanaan kehumasan dari tingkat Direktorat Jenderal kemudian ke tingkat unit pelaksana teknis. Hal ini sangat diperlukan supaya teman-teman petugas kehumasan yang ada di Satker memiliki kesamaan persepsi. Kaitannya bagaimana teknik penyusunan pemberitaan, bagaimana teknik pengambilan data kaitannya informasi kehumasan, kemudian bagaimana menangani krisis kehumasan yang pastinya ada di UPT Lapas dan Rutan. Berada di dalam lapas tidak menjadi halangan warga binaan untuk terus berkreativitas dan mengoptimalkan potensi diri. Warga binaan di wilayah Sulawesi Selatan misalnya, mereka mengikuti berbagai program pembinaan dan pembimbingan sebagai bekal saat nanti kembali ke masyarakat. UPT Pemasyarakatan Wilayah Sulawesi Selatan memiliki beragam kegiatan pembinaan, baik bagi tahanan, narapidana, anak binaan maupun klien pemasyarakatan. Kegiatan tersebut tidak hanya bersifat mandiri, namun juga menggandeng beberapa para stakeholder terkait. Di LPKA Maros, anak binaan dibekali pelatihan budidaya ikan nila dan menggandeng Dinas Perikanan Kabupaten Maros. Ini adalah budidaya ternak ikan nila. Berarti ini hanya miniatur bagaimana anak binaan ini bisa belajar teknik baik dari pembibitan, pemberian pakan sampai panennya sehingga menjadi bekal ketika mereka bebas. Tentunya kerjasama ini akan terjalin dengan pelatihan-pelatihan selanjutnya. Tujuan dari kegiatan ini jauh ke depan berharap selama adik-adik kita yang menerima pembinaan di dalam LPK ini bisa ditindaklanjuti hasil pelatihan dalam hal ini budidaya ikan nila pada saat ataupun setelah meninggalkan LPKA Maros ini, paling tidak di lahan keluarganya bisa dipraktikkan sehingga bisa menjadi sumber pendapatan bagi dirinya sendiri khususnya dan umumnya untuk keluarga. Di Rutan Makassar terdapat beragam program pembinaan seperti barbershop, pramuka, dan kelas membaca bagi warga binaan tuna aksara. Di Lapas Makassar, produk garmen karya warga binaan menjadi unggulan. Bekerja sama dengan CV Amura Pratama, sejak tahun 2020, Lapas telah menerima pesanan seragam dari universitas, lembaga kesehatan, dan rumah sakit hingga sekolah di Makassar. Di Bapas Makassar, Gria Abipraya Sombere telah beroperasi sejak Oktober 2024. Rumah singgah ini sebagai rumah kolaborasi dalam melaksanakan pembimbingan kepribadian, kemandirian, dan kemasyarakatan bagi para klien. Di Lapas Narkotika Sungu Minahasa, pembuatan mebel menjadi salah satu unggulan dalam pembinaan kemandirian. Warga binaan juga difasilitasi untuk menyalurkan bakat seni mereka melalui seni musik. Selain itu, puluhan warga binaan juga telah merampungkan program rehabilitasi sosial dengan metode terapi community. Di Lapas Perempuan Sungu Minahasa, petugas dan warga binaan dikukuhkan menjadi kader Posyandu. Sejumlah warga binaan tindak pidana terorisme di Lapas Khusus Gunung Sindur berikrar setia NKRI. Ikrar ini menjadi penanda mereka siap kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sebagai warga negara yang baik.
16 orang warga binaan pemasyarakatan tindak pidana terorisme Lapas Khusus kelas 2A Gunung Sindur kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui Ikrar Setia NKRI yang diselenggarakan pada Rabu 30 Oktober 2024. Ini merupakan bukti keberhasilan pembinaan yang dilakukan Lapas melalui Wali Pemasyarakatan kepada warga binaan tindak pidana terorisme. Kerjasama yang baik dengan instansi lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Densus 88, Kementerian Agama, Badan Intelijen Negara, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat lainnya turut mendukung keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan terorisme ini. Dengan penambahan ini, total warga binaan yang telah berikrar setia kepada NKRI di tahun 2024 berjumlah 221 orang. Kedepan, seluruh jajaran pemasyarakatan akan menunjukkan komitmen penuh mendukung program deradikalisasi ini. Sampah plastik menjadi sumber masalah utama pencemaran lingkungan. Namun, di tangan warga binaan Lapas Suliki, sampah plastik ini disulap menjadi paving block estetik yang berguna dan bernilai jual. Lapas kelas 3 Suliki terus berupaya mengoptimalkan pembinaan kemandirian, salah satunya dengan pemanfaatan sampah plastik atau sampah anorganik. Pasalnya, sampah anorganik ini menyumbang 60% dari komposisi sampah yang ada, yang bila mana dibiarkan dapat mencemari tanah dan air. Untuk itu, Lapas Suliki memanfaatkan sampah plastik yang sulit terurai menjadi paving block. Dengan memberdayakan warga binaan melalui inovasi ini, sampah plastik dapat diolah dan dicetak menjadi paving block yang berguna dan bernilai jual. Hari ini Lapas Suliki baru saja melaksanakan kegiatan pembinaan, yaitu pembuatan paving block, yang mana paving block ini hasil karya warga binaan dari daur ulang sampah plastik yang ada di dalam lapas, dan tentunya ini sebagai proses pembinaan, sebagai ilmu bekal mereka setelah bebas nanti. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pembinaan ini bisa melanjutkan dan menjadi ladang pekerjaan mereka setelah bebas nanti. Terima kasih. Paving block ini digunakan di area lapas dan berhasil menyulap area lapas menjadi lebih estetik. Sahabat pemasyarakatan, sekian update berita pada episode minggu ini. Update terus informasi seputar pemasyarakatan pada media sosial kami di bawah ini. Kami, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dan jangan lupa saksikan terus. Apa kabar pemasyarakatan? Pemasyarakatan pasti.